Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Nabian Ansori dengan NIM 24088 dari basis data 2 kelas D. Sekarang saya akan mendemonstrasikan pertemuan 14 yaitu implementasi store program dan optimasi query pada database sistem manajemen bengkel gadget saya yaitu QuickFix. Sini saya ada dua function, dua prosedur sama dua trigger. Oke, misalnya kita mulai dari fungsinya terlebih dahulu. Nah, di, di sini saya ada hitung total tagihan sama cek status stok. Oke. Untuk yang pertama di sini hitung total tagihan, eh, fungsi ini itu menerima input berupa ID service. Logikanya, sistem akan menjumlahkan biaya jasa dengan total total penggunaan spare part. Lalu saya juga menggunakan fungsi if null kalau semisal mencegah error kalau semisal pelanggan melakukan servis ringan tanpa pengadaan spare part. Hasilnya direturn dalam bentuk angka desimal. Selanjutnya itu ada cek status stok. Untuk cek status stok di sini mengambil data stok gudang lalu menggunakan percabangan if else. Kalau semisal stoknya nol, maka return tag habis. Kalau dia di bawah 20 kritis, sedangkan lainnya itu aman atau di atas 20 itu aman. Oke, kita langsung saja coba untuk menjalankan eh, query-nya, menjalankan fungsinya. Di sini kita coba select ID service, lalu hitung total tagihan, lalu service. Sebagai total uang service. Kita akan ambilkan tiga saja. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi untuk hitung total tagihan yang ID servisnya satu, dia habis di sekitar 450. Servis ID 8 habis di sekitar 950. Dan servis ID 9 habis sekitar 200. Selanjutnya kita coba function yang berikutnya. Select sebentar, di sebentar. Dan kita select spare part stop dan kita panggil fungsinya check status stop IoT spare part check status stop. IoT spare part tetap panggil sebagai status. Oke, status stop setelah kita coba mungkin image default. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada IC Power iPhone 13, stoknya 137, lalu ini stoknya 115. Oke, untuk rata-rata di database saya itu stoknya di atas 20, jadi status stoknya itu aman. Oke, kita lanjut ke yang demonstrasi storage produk prosedur.
Di sini saya ada tambah detail service sama proses checkout. Oke, ditambah detail service ini tujuannya agar teknisi nggak perlu lagi ngetik harga secara manual. Sistem akan melakukan select untuk mencari harga jual dari tabel master, lalu melakukan insert ke tabel transaksi. Untuk yang proses checkout ini, eh, di sini prosedur ini memanggil function hitung total tagihan yang kita buat tadi untuk mendapatkan total tagihan. Setelah itu yang membuat stroke di tabel pembayaran menggunakan fungsi waktu now dan melakukan update status service-nya menjadi selesai. Oke, kita coba dulu. Kita coba di all tambah little service. Di sini kita masukin ID service-nya 12, lalu ID spare part-nya ID spare part-nya 7, dan stoknya 2. Oke, berhasil. Lalu kita coba call-nya proses cek tengok share. Kita masukin ID-nya 12, lalu uh, lalu status pembayarannya itu atau pembayaran metode pembayarannya menggunakan kris. Kita launching berhasil. Selanjutnya kita coba cek dan kita select semua ini, kita detail service di background di bisa lagi sama dengan 12. Oke, kita mulai. Oke, ini yang barusan kita masukin tadi, ID service-nya 12, seperempatnya 7, dan stoknya 2. Selanjutnya kita akan coba cek pembayarannya. Akun pembayaran di mana ID service itu dengan 12. Kita akan oke, untuk di sini uh, bisa kita lihat pembayarannya itu kita tadi pakai fitur now, pembayarannya kris, total barangnya segini. Oke, selanjutnya kita coba service-nya. Untuk di ID service 12 sini ada ID pelanggannya, lalu tanggal masuk, tanggal selesai, lalu status servisnya selesai. Lanjut kita coba ke yang eh, kita coba ke trigger. Oke, sini trigger ada before insert detail service dan yang kedua after insert detail service. Trigger yang pertama di sini yaitu fungsinya eh, berjalan sebelum data tersimpan sebagai satuan validasi. Sistem mengecek apakah stok gudang lebih kecil dari stok yang diminta atau new stock. Jika iya, sistem menggunakan signal state 45.000 dengan pesan error. Stok spare part di gudang itu
tidak mencukupi. Lalu selanjutnya yang kedua di sini after itu validasi. Kalau semisal validasi pertama lolos, trigger ini otomatis melakukan update pada tabel master spare part untuk memotong sisa stok. Kalau kita coba untuk menjalankan triggernya. Misal di sini saya menambahkan insert into with time service ID sebentar, kita coba cek di ID service, cek di detail service, ID service ada spare parts, ID service, ID spare part, stock, sama harga satu. Jadi kita ini untuk ID servisnya di sini kita coba mungkin 20, ID spare partnya 3, stoknya kita ambil, kita coba lebihin sama harganya 50.000. Nah, di sini muncul pesan kalau misal of outrange value dari kolom E. Sebentar, ini Telkom subtotal semua. Cek lagi di detail service. Lima belas, 23, sini. Keempat, kelima, coba di detail service ini. Nah, kebanyakan di sini kita coba 1000. Nah, oke, di sini muncul pesan stok spare part di gudang tidak mencukupi. Oke, sekarang kita akan coba kalau semisal itu berhasil, berarti di sini yang stok awalnya itu 94, kita coba di sini kita tambahkan menjadi 10. Jadi nanti di detail service itu stok dari spare part speaker modul IP13 itu akan berkurang 10. Kita coba run, ini berhasil. Sekarang kita coba cek lagi. Kita select semua dari di mana di spare part berkurang, harusnya otomatis berkurang. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa tadi yang dari 94 menjadi 84. Berarti untuk eh, untuk trigger before insert dan after insert ini sudah berhasil.
Selanjutnya kita akan coba optimasi query index. Ini kita akan coba dulu untuk menjalankan query tanpa index. Coba saya terus dari masuk akan masuk sedikit seperti dan status 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 itu masih sos tangan senjata tanggal masuk itu dari ya error syntax from service dari service di mana tanggal masuk lebih dari dan status service adalah proses entah berarti from service dari service di mana tanggal masuk. Oh, di sini saya lupa menambahkan bintang. Oke, tambahan. Di sini didapatkan waktu 0,015 second. Lalu selanjutnya kita coba select font spacebar di mana nama spacebarnya itu mengandung kata LCD. Oke, untuk yang ini mungkin karakternya terlalu sedikit mendapatkan hasil 0,00 second. Tapi yang tadi dapatkan 0,015. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membuat indeks? Berarti kita coba create indeks namanya indeks tanggal 100 on habis 5 kondisi tanggal masuk sama status service. Indeks berhasil dibuat. Yang satu lagi kita indeks nomor 4 sehingga sebentar service di kolom yang mau seperti apa oh sekarang spare part oke. Oh ingat dulu spare part oke, berhasil. Kita coba cek ulang lagi di sini.
kita select semuanya dari service di mana ya tanggal masuknya itu lebih sesuai dengan 2026 05 01 dan status service mau dengan proses. Oke, didapatkan yang tadinya 0,15 menjadi 0,00 second. Itu karena ketika kita membuat indeks dan menjalankan query, dia itu tidak melakukan scan full, berbeda dengan tanpa query yang menjalankan scan full. Jadi kalau pakai indeks itu uh, apa namanya? Karena karena apa namanya? Dia tidak melakukan dia tidak membaca puluhan ribu baris dari satu persatu ke bawah, dia prosesnya lebih cepat. Oke, selanjutnya kita coba yang tadi. Yang tadi itu 0,0, tapi nggak apa-apa kita coba lagi. Oke, di sini hasil kan pertama tadi 0,15, mungkin karena eh, dari laptop saya, tapi setelah di run kedua itu hasilnya 0,000. Jadi eh, jadi eh, performa query jadi sangat cepat karena ID ini menggunakan struktur data AB3, sistem tidak membaca baris per baris melainkan index lookup, melompat langsung ke lokasi data yang tepat. Optimasi ini sangat krusial karena mencegah sistem crash di local production. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.